Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengawali ibadah kita pagi ini, kita akan bersatu dalam doa. Pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Terlebih pagi ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami dapat memuji, memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan kasih kemurahan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersandar berharap hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan sebagai manusia begitu banyak permasalahan dalam hidup kami. Namun satu yang kami yakini bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan Kau pimpin kami dalam ibadah pagi ini dari awal hingga akhirnya dalam penyertaan-Mu. Amin. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah, selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ikut segala bebanku. Sujud di akarnya, ku bawa hidupku. Ku terima
sujud di altarnya. Kami bersyukur Tuhan menjadi Allah seperti Engkau yang layak kami pujikan. Haleluya, haleluya, syukur terima kasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan, karena Kau bagi kami, hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami senantiasa di jalan-Mu. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, hanyalah Kau Allah kami, layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan akan nama-Mu. Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih selamatkan hidupku dengan apa-Mu segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu dengan apapun ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu.
katakan dengan apa? Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa? Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita
sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan kepada firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, satu-satunya penolong. Hatiku siap Tuhan, hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, kami mau dengar firman-Mu yang berkuasa, yang ajaib buat kami. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kami boleh dipuaskan lewat firman-Mu. Engkau yang paling mengerti setiap kebutuhan jemaat-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu pada pagi siang hari ini kami boleh dipuaskan. Dan bukan berhenti di situ saja. Biarlah lewat pemberitaan firman-Mu siang hari ini kami pun juga semakin dibuat mengerti akan kehendak Tuhan, akan kemauan isi hati Tuhan. Untuk kami bersama-sama Roh Kudus memberi kekuatan buat kami untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, Kau tolong hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, perkataan pewahyuan yang turun daripada Tuhan. Itu yang hamba boleh sampaikan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ajaib buat kami. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa. Segala sesuatu Tuhan bisa tinggal lenyap. Tapi satu kami percaya, firman-Mu tinggal tetap dalam setiap kehidupan kami. Yang tetap percaya dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Oke, apa kabar? Apanya yang luar biasa? Kebaikan Tuhan gitu saudara ya, kemurahan Tuhan, penyertaannya seperti yang tadi kita naikkan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu. Saya tadi cukup terkejut dengan Ibu Hendro, iya. Dan terima kasih buat semua para pelayan Tuhan, terutama khususnya juga tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada pagi siang hari ini. Sudah diberkati dengan pelayanan mereka? Amin, haleluya. Kita mau sambut firman Tuhan saat ini pointernya. Bisa? Atau dibantu ya dari multimedia ya? Oke, baik. Saya membawakan atau membagikan ini kepada saudara dan saya. Bahwa di waktu-waktu akhir ini saudara, harus kita sadari bahwa penggenapan demi penggenapan firman Tuhan itu sudah semakin digenapi saudara. Nah firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius dikatakan salah satu yang melanda, yang terjadi bahwa di akhir zaman itu kasih semakin dingin. Sama-sama katakan semakin dingin. Kalau AC boleh semakin dingin, betul? Ya, tapi kasih itu jangan semakin dingin. Tapi kalau itu terjadi, jangan terkejut. Sebab kalau saudara dan saya adalah
orang yang pribadi yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, maka saudara tahu bahwa ketika ada kasih semakin dingin, itu berarti bahwa setiap hidup kita harus semakin membentengi diri kita dengan perkataan firman Tuhan dan menghidupinya dalam hidup kita. Amin. Jadi kita tidak ketularan dingin, saudara. Tapi justru yang terjadi adalah seperti yang ada di hadapan saudara di PowerPoint, saudara, progressive love. Jadi cinta saudara dan saya bukan hanya tidak dingin tetapi semakin berkembang. Jadi ada progres saudara ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak raja, para pengikut Tuhan dan juga bukan fans atau penggemarnya Yesus. Melainkan saudara adalah murid-murid Tuhan, katakan amin. Saudara, cintamu kepada Tuhan itu juga harus mengalami yang namanya progresif. Sama-sama katakan progresif saudara. Sebab dalam setiap kehidupan kita, tadi saya sempat utarakan bahwa di tengah-tengah kasih yang semakin dingin, justru kitanya malah semakin panas, semakin bergelora. Nah itu menentang arus. Nah sesuatu yang menentang arus itu diperlukan yang namanya kekuatan, saudara. Nah kita melihat pada pagi hari ini, boleh klik selanjutnya. Di dalam satu ayat dikatakan demikian, kita baca sama-sama ayatnya ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk. Mungkinkah kasih kayak gini ada? Mungkin ada enggak? Hah? Sama-sama bilang ada. Di dalam Yesus tuh ada, saudara. Amin. Beberapa hari yang lalu saya ngomong-ngomong sama satu anak mudi, saudara ya, pemudi. Cece, emangnya kalau orang sudah menikah itu bisa untuk mencintai satu-satunya, misalnya itu yang perempuan, satu-satunya cowok yang jadi suaminya. Satu-satunya nih, Ce. Benar-benar misalnya suaminya yang terus jadi suaminya itu nyakitin dia gitu. Terus nggak baik sama dia. Terus apa bisa yang perempuan atau yang istri itu tetap mencintai satu-satunya pria ini? Saya bilang gini, kalau pakai cinta manusia enggak mungkin. Betul? Tapi kalau pakai cintanya Tuhan itu mungkin. Nah, firman Tuhan ini berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberi nyawanya. Ini mungkin di dalam Tuhan, saudara. Sebab berapa banyak kesaksian yang sudah kita dengar, orang-orang yang memberikan hidupnya, pribadi-pribadi, bahkan saya kalau mau bilang, enggak usah ngomong martir dah, gitu. Bapak ibu saudara yang pelayanan, yang kemudian ini tadi ya, mesti latihan gitu. Itu udah memberikan dari diri kita, waktu, tenaga, ngulik lagu tuh butuh konsentrasi, ya Pak ya, saudara ya. Nggak mungkin karena nada itu atau chord itu nggak bisa pasti, saudara. Nggak ada yang namanya enaknya pakai nada apa? Nada tuh do, re, mi, fa, sol, la, si, do, saudara. Nggak bisa aja. Saya lagi kepengen pakai. Makanya kan kalau pecah suara, saudara, suara 1, suara 2, suara 3. Kan ada kan suara 2, 3/4. Suara, aku 3/4 wes. Soalnya lagi punya power. Nggak ada, saudara, nggak bisa. Nah, dalam Kristus Yesus, firman Tuhan berkata bahwa sangat mungkin seorang itu memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Nah, gereja Tuhan, untuk kita memiliki kasih yang seperti ini, itu tidak secara tiba-tiba. Tetapi dalam perjalanan iman saudara dan saya, itulah yang kemudian dinamakan progressive love. Kasih kita kepada Tuhan itu semakin berkembang. Rasul Paulus berkata demikian di dalam 1 Korintus. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, merasa, berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi sama-sama katakan dewasa. Sama-sama bilang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, cara berpikirnya
cara merasanya dan juga berkata-katanya, tindakannya udah ndak kanak-kanak. Setuju? Ya. Saudara kan tidak ada yang umur 20 tahun saudara masih minta disuapin mama. Tindakannya, mama aku pengen didulang gitu. Ya, tidak ada kan? Saudara kan sering kali mendengar ilustrasi ini. Tapi mari kita mau introspeksi dari firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa apakah cinta kita sekian lama nih saudara dan saya sudah mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan saya sebut para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan juga tidak boleh berhenti bertumbuh. Katakan amin. Harus terus berprogres saudara. Sebab apa? Di dalam setiap hidup kita tantangan di depan itu bukan semakin ringan, tetapi semakin besar. Tadi saya ucapkan bahwa kasih yang semakin dingin itu semakin merajalela di mana-mana. Kalau mau dibilang apa tega saudara, orang tua kandung terus menghabisi anak kandung. Ada tuh ternyata. Sebaliknya juga demikian. Orang berkata, tidak mungkin anak-anak kandung kayak gitu sama mama kandung. Ternyata juga terjadi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau melihat pada pagi hari ini, bagaimana karakteristik cinta yang mengalami perkembangan. Kasih yang berprogres dalam setiap kehidupan kita. Boleh diklik selanjutnya? Oke, lanjut lagi. Yang pertama, sama-sama katakan aktif. Ya, cinta yang mengalami perkembangan itu aktif, enggak pasif, saudara. Kalau saudara kemudian memiliki masih sifat yang pasif dalam saudara memiliki, saudara katakan aku cinta sama Tuhan, aku cinta sama keluarga ini, aku cinta sama pekerjaan ini, tapi saudara tidak melakukan kontribusi apa-apa, itu saudara belum bisa dinamakan cinta saudara berprogres saudara. Waktu kecuali kalau saudara masih baby, bayi itu pasif. Ini ada yang gendong baby saudara. Ya, dia tidak bisa ke meja makan ambil nasi soto, nggak bisa saudara, belum bisa. Dia belum bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih dewasa. Lebih dewasa misalnya anak sudah 5 tahun ya sudah bisa duduk, bahkan dia bisa udah bisa belajar makan sendiri. Nah kekasih Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, harusnya saudara dan saya bukan lagi menjadi jemaat yang konsumtif, tetapi produktif. Katakan amin. Katakan amin. Produktif ini macam-macam saudara. Di tempat kami ada satu pasang dokter saudara. Kemudian secara waktu mereka enggak punya, mereka cukup padat. Apalagi yang istri ini PNS saudara. Jadi pagi mesti di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di kecamatan di Jember. Lalu kemudian malamnya dia praktek di 2 rumah sakit swasta saudara. Suaminya juga demikian. Secara waktu dia bisa jadi tidak seperti yang lain, yang dimana kemudian bisa berkontribusi secara waktu. Apa yang dilakukan tidak pernah disuruh, tidak pernah diminta, bahkan saya tidak merayu saudara. Mereka kontribut dengan apa? Finansialnya. Tapi ada lagi yang kemudian aku punya tenaga. Apalagi orang-orang muda nih, kecuali kalau pemuda jompo. Ya ada yang mulai senyum gitu kan. Yang muda jangan mau kalah saudara. Waktu di tempat kami kalau tiap mau hari Sabtu, waktu hari Sabtu mesti persiapan tempat ibadah. Nata kursi. Nata kursi itu saya berikan meaning saudara. Saya kasih visi buat mereka waktu nata kursi. Nata itu sama berdoa, Tuhan jamah yang duduk di sini. Ditata kursinya, Tuhan jamah yang duduk di sini. Tuhan lawat yang duduk di sini. Siapapun yang duduk di situ. Tuhan, bangku ini diisi sama jiwa-jiwa. Bangku ini diisi sama anak Tuhan yang cinta akan Engkau. Saya ajarin begitu sudah. Tapi waktu mereka lakukan itu, orang mungkin berpikir, cuma nata bangku. Siapa bilang saudara, nata sekali masih oke. Tapi kalau terus dari Sabtu ke Sabtu, Sabtu ke Sabtu, bulan ke bulan, bulan ke bulan, kalau tidak dilakukan dengan cinta, stop. Males
capek ah. Belum lagi iri-irian. Yang itu enggak nata, yang itu enggak prepare. Aku tok yang prepare, enggak ikut prepare juga ah. Betul? Akan berhenti. Sama ketika saudara dan saya yang wira swasta, yang pengusaha nih, saudara, cintai pekerjaan saudara. Kita dari pekerjaan kita bukan cuma dapat cuan, tapi dari pekerjaan kita dapat pengembangan diri kita. Terus kalau mungkin orang berkata, pengembangan diri kayak mana Bu? Penjualan sekarang ini lagi terjun kan? Bahkan terjunnya bukan cuma terjun, nyungsep saudara gitu ya. Waktu kemarin lebaran, ada tetangga saya saudara punya resto garden. Kalau lagi Ramadan gitu hampir tiap malam ada bukber. Kemarin ini yang Ramadan edisi kemarin ini saudara. Itu saya lihat kok jarang ada kumpul sepeda motor, mobil, biasanya kumpulan wanita alumnus apa gitu saudara ya. Komunitas apa, geng apa buka bersama. Ini enggak. Tahukah bahwa dalam yang namanya krisis di pribadi kita itu juga bisa berkembang. Amin. Amin. Ishak itu jadi salah satu contohnya. Di tempat yang kering, dia masih tetap bisa mengembangkan dirinya. Menjadi pribadi yang menabur. Haleluya. Punya keberanian untuk melepaskan sesuatu dari dirinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? 2, 3, perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan dan kebenaran. Itu tidak boleh dilepaskan saudara. Jadi bukan hanya sembarang perbuatan, tetapi perbuatan dan dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Nah, Amsal 27 berkata demikian. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tidak dinyatakan itu tidak enak loh saudara. Ada yang ngalami anak-anak muda di sini? Ya lah? Cinta yang tak terungkapkan itu jadinya macam-macam. Jerawat. Oh enggak ya saudara ya, enggak mesti ya. Nanti terus saudara hakimi saudara atau saudarimu. Ayo ada cinta yang tidak terungkapkan karena saudara lihat jerawat. Tapi memang betul saudara. Waktu kita ini pertama kenal, biasa toh orang Indonesia Timur itu kan ada yang namanya perkataan dari mana asalnya gitu saudara ya. Itu kan perkataan-perkataan yang di permukaan ketika awal kenal. Tapi terus misalnya mari gitu saudara ya. Tapi udah saudara kenal 5 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Saudara masih kayak gitu kan aneh. Awalnya, mari silakan makan. Tapi kalau sudah kenal, ayo makan rek gitu kan saudara ya. Ayo makan rek gitu kan. Jadi kayak enggak ada sekat, betul ya? Jadi ketika saudara kemudian mulai terjalin yang namanya kasih persaudaraan misalnya di dalam gereja ini. Yang namanya gesekan itu sama-sama bilang biasa. Digesek, ada gesekan itu berarti tanda kedekatan. Kalau enggak ada gesekan, jangan-jangan saudara kurang dekat. Apa perlu didoakan supaya terjadi gesekan? Oh jangan saudara ya. Enggak usah didoakan aja pasti terjadi. Karena begitu ada kedekatan, perbedaan karakter itulah yang mulai bergesek. Nah firman Tuhan berkata demikian. Jadi yang namanya kasih itu jangan disembunyikan. Kalau kemudian ada yang kurang pada saudaramu, tegurlah dengan kasih. Jangan mengkhianatinya dengan kemudian membicarakannya di belakang. Maka saudara dan saya tidak akan mengalami kasih yang berkembang dalam hidup kita. Kita kemudian berkata, aku mengasihi dia. Bagaimana kita bisa dibilang mengasihi si dia, sedangkan waktu si dia dalam keadaan dia harus dinasehati, harus ditegur, harus dikoreksi, catatannya dengan kasih. Saudara dan saya tidak melakukannya. Nah firman Tuhan hari ini bicara pada setiap kita saudara. Lanjut klik ya. Nah lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih ya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan kemudian saudara waktu kita melakukan pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan. Saudara boleh diklik selanjutnya. Nah
Waktu kita melakukan segala sesuatu dengan cinta, dengan kasih, maka ini sangat terkenal sekali saudara, yang namanya dopamin. Sama-sama bilang dopamin. Dopamin ini yang kemudian akhirnya bilang gini, kalau cinta sudah melekat. Tai kucing rasa? Oh pernah ya? Gunung kan ku daki, laut kan? Ah tenane gitu saudara ya. Nah, itu kan kalimat kiasan ya. Pada waktu orang yang jatuh cinta, wah saking happy-nya gitu saudara. Itu muncul yang namanya dopamin. Nah dopamin ini yang kemudian saya menyampaikan langsung bahasa sederhananya itu begini. Dari dopamin ini saudara, yang menimbulkan rasa optimisme yang tinggi. Memunculkan juga semangat saudara. Memunculkan, menghasilkan energi. Kalau saudara cinta, nih ada apa? Anak-anak muda di sini. Cinta main game. Oh langsung ono sing lirik-lirikan saudara ya. Kowe iku. Ora, kowe pisan gitu saudara ya. Itu saking cintanya sampai malam jadi kenangan, malam jadi siang, siang tetap siang gitu nah. Dari pagi ketemu pagi. Nah itu enggak baik saudara. Nanti tiba-tiba saudara di umur berapa, kasihan organ-organ dalamnya. Tapi kita melihat sekarang ini dopamin yang betul itu adalah kemudian pada waktu saudara melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan berkata demikian, Kolose 3 yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, dikatakan perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Boleh balik lagi ke slide yang tadi? Pada waktu dopamin itu muncul, langsung gitu. We can do it guys. Kita pasti bisa melakukannya. Waktu menjelang lebaran kemarin saudara. Di sini pasti juga merasakan lah ya yang tadi saya bilang contoh tetangga saya yang buka resto garden itu saudara. Setiap kali mau lebaran tuh kami adakan yang namanya gempita. Mungkin saudara yang mengikuti dari IG saya dan suami saudara. Itu gerakan peduli dan memberkati kota. Saya sempat 2 tahun yang lalu saya bilang, keadaannya gini, ya apa ya? Dikurangi kata suami saya. Tapi saya bilang, ayo doa wis. Lalu ada satu firman Tuhan dalam Amsal itu bicara kuat buat saya. Orang benar memperhatikan orang miskin. Orang benar memperhatikan orang miskin. Kita tuh kan kalau kemudian berkata memberkati jiwa-jiwa. Siap menjangkau jiwa-jiwa, amin, amin. Giliran mengeluarkan duit, asik. Aku ya butuh. Betul apa betul? Tapi di sini saudara, waktu ayat ini saya bilang ayo bikin tahun lalu. Nah kemarin suami saya lebih bikin keder saya lagi saudara. Dia bilang yang tahun lalu saya yang bilang ayo tetap bikin. Jadi kami bikin 75 pack, senilai 1 packnya 75.000. Nah kemarin suami saya gini, ketokane kok 75.000 itu kok kayaknya isinya dikit, ditambahi 100.000. Dan kemudian bukan 75 pack tapi 85 pack. Apa yang mau saya bilang dari dopamin ini? Setiap kali kami ini membagikan bingkisan itu, dan kemarin itu ada yang kami ganti saudara. Yang bagi beras itu tampaknya sudah lumayan banyak saudara. Lalu kemudian kami bersama tim misi saudara mengganti pakai snack gitu saudara. Untuk orang kalau silaturahmi itu sudah pakai snack. Lalu gulanya kami beli yang pakai sak yang masih perlu ditimbangi lagi, kita timbangi. Jadi kita gotong royong. Waktu kita ketemu sama mereka, tahukah saudara? Ini saya mau cerita, mau saksi.
setiap kali saya melihat sorot mata mereka, itu buat saya kayaknya apa yang walaupun saya memberi dengan rasa sakit saudara, tapi melihat mereka itu saya senang luar biasa. Dan kemarin kami ada di sebuah kecamatan namanya Puger saudara. Kami ke sana, ada komunitas perempuan nelayan di sana. 5 bulan tidak ada tangkapan Bu, soalnya angin gede. Dan mereka hanya menghidupi diri mereka dengan keluarga itu dari ikan yang sudah diasinkan. Jadi ibu-ibu di tempat ini, nek tuku iwak asin, ya wis ndak usah ditawar. Ya, taruhane nyowo gitu saudara. Bahkan waktu kemudian saya lihat mereka ikan asin gitu saudara. Oh gitu ya, iya gitu, mereka dapatnya berapa mereka cerita gitu saudara. Oh Yesus saya gini, oh saya cerita sama ibu-ibu yang gak sempat ikut waktu itu. Rek, nek tuku iwak asin ojo ditowo, saya bilang gitu. Itu di dalamnya itu loh ya, kita kan gak tahu ini iwak asin yang dari mana, kan gak usah gitu saudara ya, gak perlu gitu. Cuman cerita ini membuat saya waktu kita kasih ke mereka, saya sertakan kesaksian itu. Ibu-ibu ini yang nabur saya ceritakan begini. Yang nabur ini juga ada yang dari mahasiswa, saya bilang gitu. Dan memang betul saudara, mahasiswa yang uang sakunya itu enggak seberapa saudara. Saya kasih tahu aja kalau di sini, enak kan? Kalau di tempat kami saya enggak bisa ngomong saudara. 800.000 sebulan uang jajannya. Uang untuk makan hari-hari selama sebulan saudara. Tapi mereka bisa nabur saudara berapa? 250.000. Berapa persen itu kan? Waktu saya cerita sama mereka, ada yang enggak bisa nabur pakai uangnya ibu-ibu, mereka nabur pakai tenaganya, nimbang gula bareng. Saudara, kalau yang sudah memang peracangan jualan gula seenak, biasa nimbang itu. Lah ini enggak dagang gula saudara, suruh nimbang itu kami itu waktu itu, loh kok lebih 10 gram, wis gak apa-apa wis taleni gitu. Lama-lama terus jadinya mestinya jadi berapa? Ini kurang saudara ya, kurang 500 sekian gram saudara, akhirnya beli lagi saudara. Nah it's okay lah gitu. Nah yang menghasilkan energi buat kita, karena apa? Ada dopamin, ada rasa cinta dalam kita. Untuk kita kemudian apa yang kita lakukan, kita bisa melakukannya dengan sekekuat tenaga kita. Dan kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi yang pertama aktif. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Waktu saudara di rumah, suami, istri, anak-anak, saudara mengasihi keluarga, mari kontribusi kepada keluarga. Membersihkan rumah dengan rasa cinta, cuci piring dengan rasa cinta, membantu orang tua dengan rasa cinta. Kecuali kalau saudara masih bayi. Amin. Di tempat pekerjaan juga demikian saudara. Kalau saudara kemudian mendengarkan ada melihat rekan kerja saudara lagi mereka mengalami masalah, ketiban musibah misalnya. Mari berikan perhatian saudara. Ingat hari-hari ini kasih semakin dingin. Tahukah saudara, waktu kami banyak mengupas tentang memberikan perhatian. Zaman sekarang orang itu, anak muda sekarang, saya enggak tahu di tempat ini ya. Di Jember itu terjadi saudara, jadi loh gimana kemarin si A itu katanya dia keselip saudara, naik sepeda motor gitu jatuh. Enggak tahu bun gitu. Saya panggilan tuh ada baru di sana saudara. Semenjak ada anak-anak Batak, mereka disuruh panggil Cece, ikut manggil Cece enggak mau. Kayaknya berdosa katanya. Enggak sopan, panggil ibu pendeta kok Cece, katanya gitu Bu Hendro. Terus saya bilang, terus mereka panggil kita tante, yang manggil kita Cece marah. Nggak asik kalau tante-tante katanya gitu saudara. Jadi mereka bikin sendiri. Ibun, saudara, saya bilang gini, karepmu wis, saya bilang gitu. Nah mereka tuh saya bilang, loh gimana tuh, nggak tahu bun, lo tanya lo temanmu, nggak bun, nggak enak, loh anak sekarang kayak gitu, nggak tahu di sini terjadi nggak? Untuk nanya kabarnya gitu, kamu kemarin kenapa nggak ke gereja?
kenapa kamu kemarin kamu gimana akhirnya jatuh? Itu buat mereka kayak gini. Nanti kita dibilang sok perhatian. Loh, kayak gitu. Jadi sesuatu buat generasi saya, saudara. Generasi Betaria Sonata, gitu kan. Generasi Jamal Mirdad gitu. Kita ini kan sudah biasa gitu ya. Kayak tadi, loh Bu, kenapa gitu kan, gini gitu kan. Tapi kalau sekarang, nanti dibilang sok perhatian lah, lebay lah gitu kan. Saudara, maka saya perlu mendongkrak dengan ini. Ayo ambil handphonemu, tanya kabar temanmu. Nah saudara, itu hal yang sederhana, tapi itu tindakan aktif. Kita berkontribusi, kita produktif, bukan konsumtif saudara. Nah yang selanjutnya, ciri-ciri dari cinta yang berkembang. Selanjutnya klik, nah, sama-sama bilang tidak egois. Memberi dan mengasihi. Orang itu bisa memberi tanpa mengasihi. Setuju ya? Tapi orang itu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu nggak mungkin. Karena berkaitan dengan yang pertama tadi, ada rasa cinta, dopamin. Itu tadi saudara, lautkan ku seberangi. Itu seperti memberikan energi, susah pun kita libas saudara ya. Ada tantangan kita tetap jalan saudara. Karena apa? Kita mau memberikan sesuatu dari kita karena kita mengasihi. Waktu saudara kemudian berkata aku cinta Tuhan, maka pertanyaannya adalah seberapa besar saudara berhasrat, bergairah untuk memberikan kepada Tuhan. Tanpa saya sadari saya diperhatikan oleh satu orang saudara. Kalau doa mau pelayanan dia berkata, saya kalau Bu Nika berdoa itu saya terngiang-ngiang, mesti Bu Nika tuh berdoa. Seperti kami beri yang terbaik, seperti terakhir kali kami melayani pekerjaanmu. Hunus kan enggak ada yang tahu. Amin. Tidak ada yang tahu sampai akhir ku menutup mata. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau mata ini masih bisa dibuka, bisa bernafas, saudara diberi kesempatan untuk mengekspresikan cinta saudara kepada Tuhan. Dan itu salah satunya melalui gereja Tuhan. Karena orang yang mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Orang yang memberi juga, saudara, orang memberi itu yang malah belum tentu karena mengasihi. Kalau saudara kemudian memberikan persembahan, pastikan saudara memberikan, menabur karena mengasihi Tuhan. Bukan karena harap balik, karena ini bukan judol, saudara. Udah nabur, apalagi yang berapa tahun lalu kan tentang persepuluhan. Wah itu sampai di daerah kantong kekristenan, saudara. Di salah satu daerah di Indonesia, saya tidak sebutkan saudara. Saya mendengar dari salah satu gembala yang sempat ketemu. Itu pengaruh saudara. Jemaat mengalami penurunan gairah dalam mengembalikan persepuluhan. Ini daerah kantong Kristen. Jadi bisa dibayangkan saudara. Paradigma yang diberikan yang beterbangan di dunia maya sekarang saudara, dunia online apapun saudara. Kalau saudara dan saya tidak memiliki pondasi yang benar di dalam Tuhan, segala sesuatu yang memberikan kompromi untuk kita tidak melakukan firman Tuhan pasti dipakai. Tapi ada jemaat yang berkata gini. Waktu satu jemaat yang lain berkata, Pak gimana tuh ya? Saya kemarin dengar di TikTok, persepuluhan itu enggak wajib. Wah pinter yang ditanya ini saudara. Bu, yang nanya kan ibu-ibu. Ya itu tadi mungkin uang belanjanya wis mulai seret gitu saudara ya. Bapak-bapak ini bilang, Bu, ya dia tahu ini pertanyaan ngetes gitu loh. Loh pertanyaan ngetes itu enggak usah diladeni. Diladeni begini, Bu. Kalau saya mengalami firman, maka saya tetap mengembalikan persepuluhan. Karena saya menyadari saya ini bisa jatuh cinta sama mamon.
supaya saya tidak jatuh cinta sama Mamon, saya mengembalikan persepuluhan kepada rumah Tuhan. Sudah gitu toh. Ini yang ngomong lulusan SMP, saudara. Ibu-ibu tadi itu S1. Saya menghargai respect sama yang S1, saudara. Tapi maksud saya tuh begini, di dalam kita melakukan memahami firman Tuhan, akademis itu bukan yang menentukan, betul ya? Betul. Tapi akademis itu apakah penting? Penting untuk apa? Memperlengkapi saudara dan saya. Bayangin bapak ini, dia lulus SMP jawabnya begitu. Ndak neo. Do you understand what I mean? Ndak neo. Itu bahasa Ibrani saudara. Ndak neo kalau bapak ini lulusan S1 gitu loh maksud saya. Dia akan bisa menjabarkan lebih lagi, betul ya? Gitu. Tapi waktu saya dengar percakapan ini saudara, wow. Jadi mengasihi tidak bisa tanpa memberi. Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Klik lanjutnya. Di dalam karakteristik kedua tidak egois. Di sini yang namanya melepaskan hak. Keegoisan manusia itulah yang kemudian membuat yang namanya konflik banyak terjadi. Konflik terjadi oleh karena seseorang mempertahankan haknya. Hak dihargai, hak dihormati, hak dipahami, hak dipedulikan, hak untuk dilayani. Jadi kapan kita ini bisa memahami, memberi, melayani, mengerti, mempedulikan, bukan terus dipedulikan. Ketika cinta kita sudah berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa. Anak-anak ini ada yang anak kecil nih. Waktu mereka punya mainan, saudara, di sekolah minggu padahal bukan punya dia. Terus yang satunya kepengen mainan yang sama. Karena dia rasa dia yang lebih dulu pegang, dia bilang, ini punyaku. Teman satunya, ini bukan punyamu, ini punya gereja. Aku juga mau, ayo piye gitu kan. Tapi itu anak-anak, tapi orang dewasa. Cinta yang berkembang, kasih yang berkembang pada seorang yang sudah dewasa. Dia kemudian apa? Bisa melepaskan haknya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam apapun saudara ya, ini bisa menjadi troublemaker. Bisa menjadi sumber malapetaka ketika orang itu egois. Tidak mau kita kemudian, ya sudahlah. Oke, udah dirilis. Klik selanjutnya. Ini yang menjadi teladan kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Sama-sama katakan Kristus Yesus. Bagaimana perasaan dan pikiran Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus sama-sama katakan dipertahankan. Dia tidak mempertahankannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, kekasih Tuhan, jadi untuk mengasihi dengan cara berkorban itu memang tidak mudah. Buat daging kita itu tidak mudah. Itulah sebabnya kita ini memerlukan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang mana? Kekuatan dari cintanya Tuhan kepada kita. Bukankah saudara dan saya ini juga orang-orang yang kalau bukan karena cintanya Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Betul? Amin. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Siapa di dunia? Saudara dan saya. Bahkan Yesus itu mati buat siapa saja. Yang kemudian firman Tuhan berkata, dia menganugerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang dicintainya. Waktu kita percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Jadi saudara,
waktu kita mengikut Yesus, percaya Yesus, itu bukan hanya untuk kemudian kita saudara berkata, supaya setelah kita meninggal kita masuk surga. Bukan di situ, tetapi kehidupan yang kekal kita artinya kita dikembalikan kepada perencanaan rancangan Allah yang semula. Di mana waktu kita kerja bukan di bawah kutuk. Amin. Tapi kita kerja karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Semuanya akan kembali kepada firman Tuhan, saudara. Itulah sebabnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara. Tetap beribadah, tetap bukan mencari waktu yang sempat. Tapi saudara menyempatkan waktunya, mempersiapkan waktunya untuk beribadah di tempat ini. Tidak semua dari saudara memang ada pelayanan di mimbar ini. Kalau semua pelayanan ke sini saudara, ambruk mungkin ini gitu. Tapi percayakah kehadiran saudara itu memberkati yang lain. Amin, amin, amin. Coba toleh kanan kiri saudara. Yang bukan suami istri, cari yang bukan suami istri. Bilang saudara, saya diberkati dengan kehadiranmu. Aku seneng loh lihat kamu datang gitu saudara. Ya, aku happy loh lihat kamu. Gitu. Apalagi nih saudara, saudara tahu yang duduk di belakang saudara, di depan saudara, saudara tahu pergumulannya. Halo? Semua punya pergumulan ya? Tapi kan tidak semua orang ngerti gitu saudara ya. Tapi misalnya ini, ada yang saudara tahu pergumulan yang duduk di depan saudara, di kanan saudara, di kiri atau di belakang saudara. Tapi saudara lihat waktu dia memuji. Apa yang tak Allah sanggup. Saudara lihat dia memuji. Kayaknya kita ini dapat aliran dopamin. Wis, dia loh masalahnya belum selesai. Iso semangat gitu memuji Tuhan. Kitanya ketularan. Haleluya. Ini semua saudara, kehidupan saudara dan saya akan kemudian memberikan sesuatu dari diri kita. Tidak lagi egois. Mikirin masalah kita selesai saudara. Kapan kita ini tidak punya masalah? Akan terus ada tantangan dalam hidup kita saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dalam segala perkara kita ini bisa memberi dari hidup kita. Oleh karena apa? Dalam hidup bersama kita punya pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi mari, sekalipun mengasihi dengan berkorban itu tidak mudah. Bahkan dianggap aneh oleh orang dunia. Tapi kita buktikan kepada mereka, nyatakan kepada mereka, cinta yang mereka anggap aneh itu adalah cinta yang datangnya dari surga. Amin. Nah, yang terakhir saudara, ciri cinta yang berkembang, boleh diklik lagi? Ya, saudara. Yang ketiga, persisten. Sama-sama katakan berkesinambungan. Ya. Yang kedua gigih. Yang ketiga sama-sama bilang kokoh. Ini cinta yang berkembang. Berapa banyak di sini yang sudah menikah di atas 2 tahun? Angkat tangan. Di atas 2 tahun. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, turunkan tangan. Di atas 5 tahun? Angkat tangan. Di atas. Saya termasuk sudah. Oke. Di atas 10 tahun. Di atas, oke. Kayaknya tangannya udah semakin sedikit saudara ya. Di atas 15 tahun, angkat tangan. Oh, tambah titik mana? Di atas 25 tahun, angkat tangan. Ada yang di atas 40 tahun enggak? Oh, ada ya Ibu. Wow. Gini Bu ya. Di atas 40 tahun. Ya, ini yang enggak boleh terjadi saudara. Di atas 25, 40 tahun apalagi saudara. Terus saudara bilang sama suami atau istri saudara, ini mantan pacar. Wes koyok besti. Koyok konco. Ini sudah konco urip. Bukan konco, itu tetap kekasihmu. Amin. Karena apa? Harus persisten, berkesinambungan, harus dijaga. Saudara tidak cuman, wah ya waktu bulan madu aja bulan madu.
madunya hilang tinggal bulan sabit gitu saudara ya. Enggak gitu saudara. Tapi cinta itu berkembang. Ya memang kan kemudian akhirnya kita kemudian mengalami pendewasaan sebagai satu pasangan. Dan ini juga buat orang-orang muda yang belum menikah. Makanya kalau kemudian saudara pacaran, saudara tidak hanya juga kemudian jangan disibukkan dengan perasaan cinta saudara. Karena apa? Karena harus ada pendewasaan dari yang namanya cinta yang saudara dan saya alami atau rasakan. Kalau cuman hanya berhenti pada perasaan, saudara, kita pacaran ya cuman makan bakso, minum es campur bareng-bareng, gandeng tangan, ya berhubung sama papa sama mama bolehnya gandeng tangan kalau nyebrang, dadi bolak-balik nyebrang saudara. Ayo nyebrang mana supaya bisa gandeng tangan, karena dari orang tua diwanti-wanti, ndak oleh gandeng tangan kecuali lagi nyebrang. Terus udah nikah. Gandengan tangan itu tadi waktu pacaran kan. Wes gak perlu nyebrang saudara. Tapi nek udah nikah saudara. Ayo toh cepetan toh. Nggak ada di tempat ini ya. Di teluk yang paling dalam lautan luasan saudara. Itu saudara ya. Nggak ada yang ngaku terusan gitu. Tapi ayo saudara. Ya, berkesinambungan itu terus menerus, cinta yang berkembang itu akan tetap ada. Cuman dia kemudian mengalami pendewasaan di dalamnya. Sehingga kemudian waktu dia dewasa semakin gigih, semakin kokoh. Ada badai, ada topan dalam hubungan, dalam perekonomian. Waktu kita dalam rumah tangga atau keluarga, kita malah semakin kokoh. Amin. Haleluya. Sekarang ini hati-hati kekasih Tuhan, terutama pasangan suami istri. Dengan banyaknya gelombang saudara, masalah yang kemudian secara general mengalami tekanan, banyak tekanan. Orang sekarang, oh enak jualan ini, oh enak dagang ini, oh enak bisnis di bidang ini. Ternyata tidak ada satupun sekarang yang tidak digoncang. Betul? Ada jemaat yang buka toko bangunan menjelang lebaran kemarin. Ya apa? Ya apa ini? Apa pasare? Saya bilang gitu. Aduh, yang gampang keluar namanya cat, saudara. Cat tembok itu. Itu ya ndak keluar banyak. Kayak bukan mau rioyo katanya gitu. Tapi kemudian waktu komsel, ini cerita, istrinya nyambung. Tapi aneh loh sama Koko ini, namanya Andrew. Kok Andrew ini gak kayak dulu. Sekarang itu santai ya tenang gitu loh. Dulu aduh ya apa kok gini ya. Kok gini penjualannya, udah kayak apa kalau orang Jawa Tengah tuh bilang kemerungsung gitu loh sudah. Kayak udah gelisah gitu. Tapi enggak sekarang. Nah saya bilang itu yang paling penting. Haleluya. Jadi makin kokoh, makin ada badai topan, ndak terus makin misalnya gontok-gontokan, saling nyalakan saudara. Karena apa? Karena cintanya ndak didewasakan. Nah kekasih Tuhan, kita mau lihat ya selanjutnya ya, bisa diklik. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya, saudara. Ya bukan disebut, tapi orang menyebut dirinya baik hati itu banyak. Bukan cuma baik hati, bahkan bisa jadi orang pintar. Banyak orang menyebut dirinya mampu, sanggup, pinter, hebat, punya potensi yang luar biasa. Tapi orang yang setia, siapa yang bisa mendapatkannya? Itulah sebabnya waktu kita memiliki cinta atau kasih yang persisten, yang berkesinambungan, jangan putus saudara. Jangan saudara kemudian bisa dibunuh rasa cinta saudara dengan kemalasan, dengan kemudian yang namanya khawatir dalam hidup kita. Itulah sebabnya waktu cinta yang persisten, maka lahirlah klik selanjutnya yang namanya komitmen. Saya mengutip quote ini bagus banget saudara ya. Quote ini, statement ini bilang gini, mungkin saudara ada juga yang pernah menemukan ini. Mengikut Kristus itu bukanlah sebuah tindakan yang dilakukan secara
sewaktu-waktu atau sesekali, ya bahasa Ibraninya dongtek, gitu saudara ya. Tetapi mengikut Kristus itu sebuah komitmen dan cara hidup yang berkelanjutan saudara, setiap saat dimanapun juga. Itulah sebabnya jangan lagi menganut paham yang namanya dikotomi, pemisahan. Kalau minggu rohani, Senin masih onok rohani titik gitu ya saudara. Selasa wis rohana, Rebo rohana, Kemis rohana, Jumat rohana, Sabtu karena menjelang minggu rodok rohani titik mana. Harusnya Senin sampai Minggu kita semua adalah manusia rohani. Amin. Dimanapun, kapanpun juga. Percaya ndak percaya, saya percaya sama firman. Orang yang melakukan firman Tuhan akan tinggal tetap. Barangkali sempat goyah, tapi wes saudara, seri ini metumburi gitu ay. Tetap tinggal tetap. Amin. Harus berkesinambungan, jangan dilakukan sewaktu-waktu. Renungan firman, mesbah pribadi, lakukan rutin saudara. Itu adalah saudara dan saya punya pondasi hari-hari ini. Mendidik anak, saudara, lutut kita sebagai orang tua tidak boleh berhenti, terus bertelut di bawah kaki Tuhan. Amin. Terus persisten. Terus menerus anak saudara sedang mengalami apa, saudara dengan mereka melihat teladan iman kita, itu buat saya sudah lebih daripada cukup. Nah, kita melihat pada satu orang, klik selanjutnya ya, pada yang namanya Simon Petrus. Simon Petrus ini dikatakan di dalam pasal 21 ayat yang ke-15 dan berulang sampai ayat yang ke-17 dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Sekarang pertanyaan ini untuk saudara dan juga saya. Ganti namanya Simon itu saudara dan saya. Nah sekarang kita lihat, awal mula dia mengikut Yesus. Klik selanjutnya, adalah ketika dia ada di tepi danau dan waktu itu dia gagal menangkap sejumlah ikan. Tidak ada ikan yang ditangkap. Lalu pada waktu disuruh tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, kemudian waktu mereka menarik jalannya ternyata sejumlah ikan banyak yang didapat. Lalu kemudian Petrus berkata begini, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Rasa ndak layak, rasa kecil. Karena apa? Dia lihat Tuhan yang luar biasa. Ini kalau bukan Tuhan ndak mungkin. Karena apa? Dia seorang nelayan yang sudah berpuluh-puluh tahun berprofesi nelayan. Tapi kemudian Yesus berkata, engkau sekarang penjala ikan, tapi di tanganku engkau akan menjadi penjala manusia. Si Simon ini, yaitu saudara dan saya, mulai ikut Tuhan. Ikut Tuhan kan di akhirnya dia mengikuti Yesus. Waktu Yesus ngajar firman, kebenaran, Injil kerajaan Allah. Dia dengar. Bukan cuma orang yang banyak. Di awal dia, wow keren. Weh pengajarannya luar biasa. Gitu sudah. Lalu bukan berhenti di situ. Yesus melakukan mujizat. Yang buta melihat. Yang lumpuh jalan. Yang mati bangkit, itu Petrus juga lihat. Itu saudara dan saya termasuk Petrus. Saya mau bawa saudara menjadi perjalanan hidup saudara seperti Petrus. Waktu kemudian Yesus jalan lagi saudara. Siapa menurut kalian siapa aku ini? Bukankah dia satu-satunya murid Yesus yang berkata, engkau adalah Mesias. Wah saudara, dia ini kan berani saudara ya. Berani gitu. Tidak ada takutnya. Sampai kemudian pada waktu Yesus memberitakan kematiannya. Yesus katakan anak manusia itu akan diserahkan. Petrus dengan gagah beraninya. Hah? Emang siapa? Siapa yang mau membunuh guru? Kalau ada aku maju nomor 1. Gitu kan Petrus kan. Itu cintanya bergelora gitu sudah. Tapi perhatikan baik. Kemudian benar. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan apa yang dia ucapkan itu tenan terjadi saudara. Beneran terjadi. Ya toh? Sampai ada salah satu
prajurit waktu itu putus telinganya. Lalu ditempel lagi sama Yesus. Yesus masih bikin mujizat. Sudah perjalanannya, kemudian pada waktu Yesus memikul kayu salib, kita melihat itu sudah filmnya dari The Passion of the Christ. Kemarin saya lihat The Last Supper, saudara. Saya melihat, saya jadikan apa yang di situ bukan yang Yudas, tapi yang Petrus. Itu adalah kita. Waktu kemudian ayam berkok, dia ditanya, kamu orangnya dia kan? Kamu yang besinya dia loh, kamu pengikutnya dia. Enggak, aku enggak kenal. Karena rasa takut yang menghantui, yang membayangi si Petrus. Kalau aku ngomong, kalau benar aku pengikutnya, selesai sudah. Saya mungkin gini, di mana rasa cintaku pada Yesus? Kemudian yang firman Tuhan catat buat kita. Waktu ayam berkokok, Petrus ingat dengan perkataan kekasih hatinya, gurunya, Tuhannya yang dia sembah, yang dia puja, yang dia layani, yang juga dia cintai. Lalu hancur hatinya. Tapi kemudian saudara, ini muncul ketika kemudian Yesus sudah bangkit. Dan kemudian Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Klik selanjutnya, saudara akan lihat. Klik lagi. Berapa kali? 3 kali ya. 3 kali. Di dalam King James Version itu disebutkan ketika selesai dijawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus itu tidak cukup. Dia karena tidak butuh validasi. Tidak butuh penegasan apakah Petrus mengasihi dia. Wong Yesus maha tahu kok. Amin. Tapi Yesus perlu menegaskan apakah Petrus mengasihi dia. Karena dia mau memberikan misi kepada orang yang mengasihi dia. Haleluya. Misinya adalah gembalakanlah domba-dombaku. King James Version dikatakan kasih makan domba-dombaku. Tapi ada yang rahasia yang saya pengen cerita, pengen bagi kepada saudara. Domba-domba yang pertama yang diucapkan itu adalah lambs. Tapi yang kedua dan yang ketiga itu sheep. Saya lihat di bahasa Yunani, boleh klik lagi. Itu juga ada beda. Yang pertama lambs tadi arnion. Yang punya arti domba kecil. Domba pie. Domba anak-anak. Tapi feed my sheep. Dan kemudian di ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Feed my sheep. Sheep itu dari bahasa Yunaninya probaton. Yang berarti domba yang sudah menginjak remaja, sudah dewasa. Bapak ibu saudara, kekasih Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan. Inilah yang menjadi juga salah satu dasar bahwa anak Tuhan harus terus bertumbuh. Amin. Jangan jadi lem terus. Jangan jadi arnion terus. Ya, tapi harus jadi probaton. Jadi sheep di mana domba dewasa. Kemudian waktu dewasa kita sudah bisa diberikan misi oleh Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Nah, saya percaya di tengah-tengah kasih yang semakin dingin, para probaton ini yaitu saudara di tempat ini akan bergerak menyatakan apa? Akan memberi makan orang sekitar saudara dengan cinta kasih Tuhan yang sudah saudara terima. Haleluya. Jadi siapa hamba Tuhan angkat tangan? Siapa hamba Tuhan angkat tangan? Amin. Hamba Tuhan ya. Semua hamba Tuhan. Kalau ngomong gembala atau pejabat gereja itu hanya bicara tentang fungsi, saudara, supaya ada ketertiban di dalam hidup berjemaat, saudara. Itu juga diatur secara organisasi, ndak serampangan, ndak sakarepe dhewe, saudara. Tapi waktu kita sebagai anak Tuhan yang tidak berhenti bertumbuh, maka kita seyogyanya adalah anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Yang dimana tidak lagi disusui terus, tapi kita menghasilkan susu, kita produktif saudara. Waktu apa? Waktu kita tumbuh menjadi dewasa, bisa nerima tanggung jawab, katakan amin. Nerimanya dengan sukacita, enggak terus gini, aduh pelayanan mana. Nah enggak gitu, tapi yes,
Ya juga bukan dengan overconfidence, tapi kita percaya setiap pelayanan adalah kepercayaan dan anugerah dari Raja. Maka kita akan semakin bertaut dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Joel Osteen. Mengatakan demikian, kita dapat berkomitmen kepada gereja tanpa kita berkomitmen kepada Kristus. Tapi sebaliknya, kita tidak bisa berkomitmen kepada Kristus kalau kita tidak berkomitmen kepada gereja atau tubuh Kristus. Amin. Jadi mari mulai berkontribusi. Saya tadi memberikan beberapa contoh, banyak contoh bahkan. Ya, kalau misalnya secara finansial bukan soal nominalnya, tapi seberapa banyak saudara, ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Seberapa yang saudara mampu lakukan, lakukan saudara. Apapun saudara. Saya punya mama. Mama saya Pak Hendro sekeluarga pernah mengenalnya saudara. Dari saya sekolah minggu remaja, itu saya melihat mama itu sering bagikan masakan saudara. Tidak banyak memang. Cuman paling berapa porsi dikasih ke apa? Ya ada ke gembala, ke full timer, ke jemaat yang lain. Itu yang dia lakukan. Orang mungkin bukan hal yang spektakuler, enggak pegang mic kemudian nyanyi dengan aransemen lagu yang seperti sekarang. Enggak saudara, ya bukan berarti itu enggak boleh saudara. Tapi yang artinya gini, tidak ada pembatasan tentang apa yang dikatakan berkomitmen kepada Kristus dan berkomitmen kepada tubuh Kristus. Semua saudara adalah penting di dalam tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Mau bertumbuh cintamu kepada Tuhan, amin. Haleluya. Kemudian betul kan gini saudara. Laut kan kuseberangi kalau untuk Yesus Kristus. Haleluya. Kesulitan apapun akan bisa kita jalani, kita hadapi, kita percaya. Makanya kita disebut bukan orang yang menang, tapi lebih daripada pemenang. Sebab ketika kemenangan yang sesungguhnya belum datang, di sini ini sudah ada spirit pemenang. Kalau kemudian kemenangannya sudah datang dan berkata, aku menang. Banyak orang juga bisa begitu saudara. Tapi bagaimana ketika kemenangan yang secara real itu belum datang, tapi di sini kita tetap bergelora, komitmen, gigih, berkesinambungan, kokoh, itu yang namanya lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan terus meneguhkan setiap langkah demi langkah kami. Kami tidak mampu menjalani setiap apa yang ada dalam kehidupan kami dengan kekuatan kami Tuhan. Kami sungguh berserah kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Buat hamba-Mu gembala sidang di tempat ini, buat Pak Hendro dengan istri. Kami percaya Tuhan dan juga seluruh para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus menguatkan setiap tangan dan lutut kami. Untuk apapun situasi musim kehidupan kami, tangan kami tetap terangkat memuliakan Tuhan dan lutut kami tetap bertelut di bawah kaki Tuhan. Sebab kami percaya bukan oleh karena kami melihat secara jasmani kami, tapi kami percaya oleh karena mata iman kami yang melihat bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami yang memiliki pergumulan hari-hari ini. Pergumulan yang agaknya buat setiap kami sangat besar dan sangat berat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya lewat setiap pergumulan kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan oleh daripadanya kami boleh semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang sudah hamba sampaikan. Roh Kudus yang terus berkarya sampai akhir hidup kami. Kami mau terus berkarya bagi Kristus Yesus Tuhan. Jadikan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi-saksi akan bahwa ada
cinta, ada kasih yang melebihi kasih yang ditawarkan oleh dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami yang sudah diberkati Tuhan dan siap melakukan firman-Mu, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nika, Ibu Pendeta Nika untuk pelayanan firman pada siang hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus, ibadah bukan dimulai 9:30, tapi ibadah dimulai jam 8 pagi. Hari Kamis, kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus dimulai hari Kamis dimulai jam 8 pagi. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu ada ibadah anak dan teens dimulai 7:30 pagi. Dan dilanjutkan ibadah raya dimulai jam 9:30 pagi. Itulah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Hari ini tetap ada pasar ya. Hari ini terakhir. Sudah terkumpul berapa dananya? Oh, jangan rame-rame. Nanti kalau sudah kelihatan banyak, nah, enggak, jemaat kita adalah jemaat yang fair, terbuka, ada 14 juta. Ya, dana untuk bakti sosial nanti tanggal 6 ya. 6 Juni di Bromo. Tuhan memberkati, kita akhiri ibadah kita nyanyikan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau telah membuktikan karena cinta-Mu, karena kasih-Mu, Engkau rela berkorban menggantikan kami. Tubuh-Mu dicambuk sehingga Engkau mati untuk kami juga ya Bapa. Itulah yang Engkau telah buktikan kepada kami sehingga kami memiliki kehidupan lagi dan kami memiliki juga Tuhan kerajaan surga kembali ya Bapa. Bapa, biarlah melalui firman-Mu juga Engkau ingatkan kembali bahwa Engkau rela mati untuk kami karena kasih-Mu. Biarlah Tuhan pengiringan kami akan Engkau, kasih kami akan Engkau, bukan Tuhan dikendalikan oleh situasi kami, tapi biarlah kami tetap konsisten karena melihat kasih-Mu yang begitu besar pada kami juga ya Bapa. Sehingga kami memiliki kasih yang Kau berikan, biarlah kami tidak memiliki sendiri, biarlah kami juga memberikan kasih kepada sesama, kepada orang-orang sekitar kami juga ya Bapa. Sehingga kami juga menjadi berkat untuk yang lain juga ya Bapa. Terima kasih Bapa,
Engkau memberkati Ibu Pendeta Nika yang telah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau memberkati di dalam pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanannya juga. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya. Biarlah mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel. Dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.